Publik dunia bisa jadi dak-dikduk menunggu kepastian gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump apakah akan benar-benar terjadi mulai Senin 7 Juli 2025 besok. Namun ternyata di balik rencana gencatan senjata ini ada negosiasi tukar guling di antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa itu? There could be a Gaza deal next week. How optimistic are you? I'm very optimistic, but look, it changes from day to day. It's been changing for years. Sebagai inisiator gencatan senjata, Presiden Trump setidaknya masih optimistis jika gencatan senjata di Gaza akan dimulai besok. Alasannya apalagi kalau bukan Trump sudah bisa mengunci Israel untuk kesepakatan dengan gencatan senjata. Tapi pertanyaannya, hal apa yang bisa membuat Amerika Serikat mengunci Israel? Ada kesepakatan tersembunyi apa di baliknya? Harian Israel Haaretz mengungkapkan ada semacam transaksi yang ingin dipaksakan Trump di Israel, yaitu penghentian proses pengadilan terhadap Netanyahu terkait dakwaan korupsi penyalahgunaan kekuasaan tahun 2020. Imbalannya, bantuan Amerika Serikat terus mengalir ke Israel. Langkah itu diambil agar Netanyahu lebih fokus pada perundingan untuk mengakhiri perang di Gaza. Ada 3 kasus hukum bagi Netanyahu yang populer di Israel. Pertama, kasus hukum yang populer dengan sebutan kasus 1000. Kasus 1000 adalah kasus di mana Netanyahu menerima hadiah uang sebanyak $330.000 Amerika Serikat dari seorang pengusaha kaya Israel dengan imbalan Netanyahu memberikan keringanan pajak kepada pengusaha tersebut dan dukungan diplomasi. Kedua, kasus hukum 2000. Kasus 2000 adalah kasus transaksi Netanyahu dan harian Israel, Yediot Ahronot. Dalam perkara itu, Netanyahu mendapat dukungan pemberitaan positif dari Yediot Ahronot dengan imbalan Netanyahu memperlemah saingan Yediot Ahronot di Israel. Ketiga, kasus 4000. Kasus 4000 adalah Netanyahu memberi fasilitas dan kemudahan kepada Direktur Utama kelompok perusahaan telekomunikasi Israel, Bezek, dengan imbalan dukungan pemberitaan yang positif terhadap Netanyahu dari situs Israel Walla yang berada satu grup dengan Bezek. Menurut pakar urusan Israel, Muhnat Mustafa, munculnya kesepakatan transaksional yang ditawarkan Trump tentang Gaza karena adanya kesadaran politik bahwa berakhirnya perang Gaza harus lewat berhentinya proses kasus hukum terhadap Netanyahu. Lalu bagaimana dari sisi Qatar yang selama ini turut memediasi gencatan senjata di Gaza? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, pada Selasa 1 Juli 2025 mengungkapkan ada keinginan serius dari Amerika Serikat untuk mendorong ke arah kembalinya perundingan tentang Gaza. Namun saat ini belum ada perundingan resmi dan hanya ada komunikasi di antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan tentang konsep perundingan nanti. Di sisi lain, salah seorang pemimpin Hamas, Osama Hamdan, menyebut jika Hamas telah mengajukan konsep komprehensif yang mencakup berhentinya perang di Gaza, pembukaan pintu gerbang Rafah antara Mesir dan jalur Gaza, serta masuknya bantuan kemanusiaan dan proyek pembangunan kembali jalur Gaza. Sahabat Kompas, kita nanti apakah gencatan senjata di Gaza benar-benar terjadi pada Senin 7 Juli besok? Yang lebih penting, akankah menjadi pintu gerbang berakhirnya perang di Gaza atau sebaliknya kesepakatan menguap begitu saja dan perang Israel-Hamas terus berlangsung serta menyengsarakan warga Gaza?